Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalkan kembali nama saya Hanifah Al-Fatihah, NIM 1951 dan teman saya Teknik Komariah dengan NIM 1951. Di sini kami akan mempresentasikan tugas penelitian dari mata kuliah kajian diskusi pembelajaran dengan judul Analisis Kemampuan Berpikir Kritis Matematis ditinjau dari gender sesuai SMP. Langsung saja, di sini ada kita matematika adalah pembelajaran yang sangat penting diberikan kepada seluruh peserta didik, mengingat perkembangan teknologi yang semakin modern yang sangat membutuhkan manusia untuk memiliki kemampuan berpikir kritis, logis, dan sistematis menurut Komariah S. dan Laili AFN tahun 2018. Berpikir merupakan proses kognitif yang tidak dapat dilihat secara fisik melalui budaya dan kawan-kawan pada tahun 2019. Menurut Hendriana dan kawan-kawan pada tahun 2017 mendefinisikan istilah berpikir kritis merupakan sebuah proses sistematis yang memungkinkan seseorang untuk merumuskan dan mengevaluasi keyakinan dan pendapatnya sendiri. Sedangkan menurut Dewi, D.E. dan kawan-kawan pada tahun 2016, berpikir kritis merupakan suatu keterampilan yang menggunakan pengetahuan dan inteligensi untuk mendapatkan objektivitas dan pandangan yang dapat diterima secara aktif. Lalu, menurut studi pendahuluan yang telah Fauziah dalam Novia C dan kawan-kawan pada tahun 2017 lakukan, siswa di era modern ini dinilai kurang berpikir. Beberapa siswa pergi ke sekolahnya. Beberapa siswa pergi dari rumah ke sekolahnya hanya untuk belajar, mendengarkan, dan mencatat apa yang dikatakan guru. Kemudian, mengerjakan beberapa soal yang dicontohkan oleh gurunya. Sejauh ini, kebanyakan dari mereka hanya menghafal teori atau rumus yang diberikan oleh guru. Sedangkan, berdasarkan penelitian yang telah dilakukan Dewi, D.E. dan kawan-kawan pada tahun 2019 dikemukakan bahwa perlu adanya penerapan strategi yang mampu meningkatkan siswa dalam berpikir kritis. Di antaranya memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, pembelajaran berfokus pada proses belajar, bukan hasil belajar. Yang kedua, mengeksplorasi pengetahuan siswa melalui proses berpikir. Lalu yang ketiga, merefleksi proses pembelajaran sehingga tercapai tujuan pembelajaran yang mendorong siswa untuk mencapai indikator yang diharapkan. Berdasarkan hasil observasi pertama yang dilakukan Haryananda, D.A. dan kawan-kawan pada tahun 2022 di Seman 1 Al-Surabaya, diketahui bahwa kemampuan berpikir kritis baik siswa laki-laki maupun perempuan dapat dikategorikan rendah. Namun, sebagian besar siswa perempuan cenderung memiliki kemampuan berpikir kritis lebih baik daripada siswa laki-laki. Tidak banyak siswa laki-laki yang memiliki kemampuan berpikir kritis yang baik. Hal ini diperkuat dengan penuturan guru pengajar mata pelajaran matematika di sekolah. Beliau menuturkan bahwa siswa laki-laki cenderung tidak terlalu bersemangat saat pembelajaran matematika berlangsung, sehingga banyak siswa laki-laki yang memiliki kemampuan matematika yang rendah, khususnya kemampuan berpikir kritis matematisnya. Ditambah lagi, siswa laki-laki cenderung malu ketika diminta untuk mengerjakan soal yang diberikan di depan kelas. Menyikapi permasalahan di atas, perlu diadakannya analisis lebih lanjut terkait kemampuan berpikir kritis matematis siswa SMP berdasarkan gender.
agar tercapainya indikator pembelajaran yang diharapkan. Dengan mengujikan soal-soal berpikir kritis matematis yang telah dibuat oleh peneliti guna mengukur kemampuan berpikir kritis matematis siswa. Lalu metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan tujuan untuk menganalisis kesalahan siswa dalam mengerjakan soal berpikir kritis pada materi sistem persamaan linear dua variabel. Penelitian dilaksanakan di SMPN 1 Cipatat yang terletak di Cipatat, Kabupaten Bandung Barat, dengan subjek penelitian merupakan siswa kelas 8 sebanyak 8 orang, yaitu siswa berkemampuan heterogen, 4 siswa laki-laki dan 4 siswa perempuan. Subjek yang diambil berdasarkan kemampuan siswa di kelas tersebut, di mana kemampuan siswa rendah, kemampuan siswa sedang dan tinggi tersebar secara merata. Setelah dianalisa, didapat 2 siswa dengan nilai tinggi, 2 siswa dengan nilai sedang, dan 4 siswa dengan nilai rendah. Penelitian ini melalui tahapan sebagai berikut, yaitu persiapan, yaitu menganalisis permasalahan di lapangan, membuat latar belakang dan kajian teori, membuat instrumen penelitian, mengurus perizinan, menentukan jadwal penelitian. Lalu yang kedua, pelaksanaan, yaitu memberikan tes. Serta yang ketiga, mengumpulkan data, mengolah data, serta menganalisis dan mengumpulkan hasil penelitian yang dilakukan. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, hasil dan pembahasan. Setelah memberikan 5 soal kepada siswa, hasilnya dapat dilihat pada tabel hasil perolehan nilai. Terbukti bahwa kemampuan berpikir kritis matematis siswa laki-laki dan siswa perempuan hampir sama jika dilihat dari nilai keseluruhan. Dapat dilihat pada tabel rekapitulasi hasil tes kemampuan berpikir kritis berikut. Selanjutnya, jika dilihat pada butir soal nomor 3, siswa perempuan cenderung lebih baik daripada siswa laki-laki pada soal dengan indikator mengidentifikasi persamaan SPLDP dengan karakteristik tertentu. Dapat dilihat pada tabel rekapitulasi analisis per butir soal berikut. Selanjutnya, terdapat beberapa siswa tidak bisa mengerjakan soal nomor 3, maka siswa kesulitan untuk membedakan mana SPLDP dan mana yang bukan SPLDP. Artinya, siswa masih rendah dalam kemampuan berpikir kritis matematis pada soal dengan indikator tersebut. Jawaban soal nomor 3, siswa perempuan. Siswa perempuan HJ ini menjawab soal kemampuan berpikir kritis matematis dengan cukup jelas, namun ada kesalahpahaman konsep. Yang betul bahwa jawaban yang bukan SPLDP itu adalah poin B, namun HJ ini menuliskan lagi bahwa poin D juga bukan SPLDP. Padahal poin D ini memiliki 2 variabel yaitu X dan Y. Jawaban soal nomor 3, siswa laki-laki. Siswa laki-laki MRZ ini menjawab soal kemampuan berpikir kritis matematis dengan simpel. Kurangnya penjelasan tanpa disertai adanya alasan yang konkret. Berdasarkan penjelasan di atas, siswa mengalami kesulitan pada soal nomor 3 dengan indikator mengidentifikasi persamaan SPLDP dengan karakteristik tertentu. Kesimpulannya, berdasarkan penelitian yang dilakukan, maka dapat diperoleh kesimpulan yaitu: pertama, tempat penelitian terkait kemampuan berpikir kritis matematis dan gender dilakukan di SMP. Kedua, jenis penelitian yang digunakan
yang digunakan dalam penelitian kemampuan berpikir kritis matematis adalah penelitian kualitatif. Ketiga, indikator penilaian kemampuan berpikir kritis matematis yang sering digunakan adalah indikator penelitian terkait kemampuan berpikir kritis matematis yang didasarkan pada langkah-langkah penyelesaian masalah. Keempat, siswa kesulitan dalam kemampuan menganalisis berbasis kemampuan berpikir kritis matematis. Dan yang terakhir, kemampuan berpikir kritis matematis siswa perempuan lebih baik daripada siswa laki-laki ditinjau dari cara menjawab soal kemampuan berpikir kritis matematis. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.